Definisi algoritma yaitu urutan langkah-langkah yang sistematis dan logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma dapat didefinisikan juga sebagai resep untuk menyelesaikan suatu masalah secara efektif. Karakteristik dari algoritma itu yaitu dia memiliki langkah perhitungan yang tidak ambigu. Lalu dia memiliki transformasi proses input ke output dan notasinya itu dapat ditulis dalam pseudocode. Sekarang kita akan bahas tentang kasus pertama, yaitu terdapat dua ember dengan isi cairan warna yang berbeda. Yang pertama yaitu ember A, yaitu biru, warna biru, dan ember B yang berwarna kuning. Bagaimana cara menukar isi cairan dari kedua ember tersebut? Yang penyelesaiannya itu bisa dilihat di gambar di bawah ini, yaitu kita membuat ember ketiga, yaitu ember C. Yang pertama, kita memindahkan ember B yang berwarna kuning ke ember C terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita memindahkan ember yang berisi warna biru ember A ke ember B. Jadi yang hasil selanjutnya kita bisa lihat bahwa ada ember B dan ember C warnanya sudah berubah. Lalu setelah itu kita kembalikan lagi dari ember C ke ember A. Dan hasilnya bisa dilihat di gambar di pojok kanan bawah, ember A warnanya sudah menjadi kuning dan ember B warnanya sudah menjadi biru. Lalu yang kedua yaitu kasus kedua. Terdapat sebuah pemuda, seekor kambing, sekeranjang sayur, dan seekor serigala di tepi sebuah sungai. Ketiganya hendak menyeberangi sungai. Di tepi sungai terdapat perahu kecil yang hanya muat satu bawaannya setiap kali menyeberang. Situasi dipersulit dengan kenyataan bahwa serigala tidak dapat ditinggal bersama kambing, dan kambing tidak bisa ditinggal bersama sayur. Bagaimana cara pemuda tersebut menyeberangi sungai dengan seluruh bawaannya? Nah, penyelesaiannya itu bisa kita lihat dari kita buatkan tabel terlebih dahulu untuk mempergampang. Nah, dari tabel ini ada tabel asal dan tabel tujuan. Dari tabel asal terdapat kambing, sayur, dan serigala. Sedangkan tabel tujuan masih belum ada apapun yang disebutkan. Nah, untuk langkah pertama yang kita lakukan adalah memindahkan kambing terlebih dahulu. Kenapa? Karena ketika kambing ditinggal dengan sayur, dia akan memakan sayur. Sedangkan ketika serigala ditinggal dengan kambing, dia akan memakan kambing. Makanya kita pindah kambing terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita pindahkan lagi kembali kambing ke asal, lalu kita pindahkan serigala ke tujuan. Selanjutnya kita memindahkan sayur dari asal ke tujuan sehingga dari asal hanya ada kambing dan tujuan ada serigala dan sayur. Lalu yang terakhir yaitu asal ada kambing. Kita pindahkan kambing ke tujuan sehingga kita bisa mendapatkan serigala, sayur, dan kambing di tujuan. Kemudian masuk ke contoh algoritma ketiga. Nah, di sini tuh terdapat dua ember, di mana masing-masing kapasitasnya adalah 5 liter dan 3 liter. Dari kedua ember tersebut, dapatkan tepat 4 liter air. Nah, di sini kita tidak menggunakan ember tambahan ya. Jadi, pertama adalah mengisi penuh ember 5 liter atau ember A, kemudian pindahkan ke ember B. Sehingga ember A memiliki 2 liter dan ember B adalah 3 liter. Kemudian kita membuang seluruh isi dari ember B sehingga ember A memiliki 2 liter dan ember B 0 liter. Setelah itu memindahkan isi A yang bersih 2 liter ke dalam ember B. Nah, setelah itu mengisikan
kemudian membuang ember B dan mengisikan ember A penuh 5 liter dan ember B 2 liter. Kemudian ember A memiliki 4 liter dan ember B ada 3 liter. Setelah itu membuang seluruh isi ember B sehingga mendapatkan ember A adalah 4 liter. Next. Nah, kemudian kita akan membahas tentang notasi algoritmik. Notasi algoritmik dapat diterapkan dalam 3 cara, yakni yang pertama adalah uraian kalimat deskriptif, kemudian struktur dan flowchart. Pada struktur, diagram dengan simbol grafis yang menyatakan aliran algoritma atau proses yang menampilkan langkah-langkah yang disimbolkan dalam bentuk tertentu beserta urutan instruksinya yang dihubungkan dengan tanda panah. Kemudian pada flowchart adalah menuliskan algoritma secara high level yang ditujukan untuk pembaca. Ya, ini adalah manusia, bukan mesin atau komputer. Nah, flowchart ini merupakan kode palsu menyerupai pola kerangka program, skeleton program, termasuk bentuk. Next. Nah, untuk membuat flowchart di sini ada petunjuknya, di mana ada simbol flowchart di pada sebelah kiri dan kanan adalah penjelasan dari masing-masing simbol flowchart. Next. Kemudian ada pun contoh notasi algoritmik di mana kita disuruh untuk membuat voucher dan distribusi dari inputan yang mana inputan tersebut merupakan ganjil ataupun genap. Nah, yang terakhir adalah vouchernya. Yang pertama adalah mendefinisikan input data yang berupa integer, kemudian seringnya adalah berupa inputan. Nah, setiap inputan tersebut langsung masuk ke dalam if, di mana kondisi if tersebut adalah memodulkan input data apakah sama dengan nol. Apabila benar, maka masuk ke dalam genap, dan apabila salah adalah tidak. Begitu pula dengan penjelasan situ. Nah, kemudian masuk ke syarat sebuah algoritma. Syarat sebuah algoritma terdapat 4, yakni keterbatasan, di mana keterbatasan adalah algoritma harus berhenti setelah menyelesaikan sejumlah langkah yang terbatas. Kemudian yang kedua adalah kepastian. Setiap langkah dalam algoritma harus didefinisikan dengan jelas dan tidak ambigu. Ketiga, input. Algoritma harus memiliki input, yaitu data yang diperlakukan untuk menyelesaikan masalah. Yang terakhir, ada yang keempat adalah output. Algoritma harus menghasilkan output, yaitu hasil dari penyelesaian masalah. Next. Ya, kemudian menurut Donald E. Knuth dalam bukunya yang berjudul The Art of Computer Programming, algoritma harus mempunyai 5 ciri penting. Yang pertama, harus berhenti setelah melakukan beberapa langkah terbatas, lalu setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat dan tidak ambigu. Lalu, algoritma harus memiliki 0 atau lebih masukan, dan juga memiliki 0 atau lebih keluaran. Lalu yang terakhir, algoritma harus efektif, yang artinya sederhana sehingga dapat dikerjakan dalam waktu yang masuk akal. Selanjutnya, terdapat 6 buah pendekatan umum dalam desain algoritma. Yang pertama yakni ada divide dan conquer, kemudian ada greedy, lalu ada dynamic programming, basic search, graph theory, dan juga linear programming. Kemudian ada 4 buah implementasi DA. Yang pertama adalah sorting, yang kedua data retrieval, yang ketiga network routing, dan yang keempat games. Selanjutnya, studi algoritma. Yang pertama, bagaimana desain perangkat atau algoritma. Lalu yang kedua, bagaimana kita mengekspresikan algoritma. Yang ketiga, bagaimana kita memvalidasi algoritma. Lalu yang keempat, bagaimana menganalisa algoritma. Dan yang terakhir, bagaimana kita menguji suatu program. Kemudian terdapat 4 poin untuk mendefinisikan masalah pada desain analisis dan algoritma. Yang pertama, problem adalah suatu situasi yang memerlukan solusi. Lalu yang kedua, algoritma adalah solusi untuk suatu problem. Yang ketiga, struktur data adalah cara menyimpan dan memanipulasi data. Lalu yang keempat, tugas kita adalah menyelesaikan problem dengan menggunakan algoritma. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pentingnya analisis algoritma.
Jadi, analis algoritma ini merupakan proses untuk menganalisis kinerja suatu algoritma. Kinerjanya algoritma dapat diukur dari beberapa aspek, seperti ruangan, waktu, dan juga kompleksitas. Dari segi ruangan, jumlah memori yang dibutuhkan algoritma untuk menyimpan data. Kemudian dari segi waktu yang dibutuhkan algoritma untuk menyelesaikan masalah. Kemudian untuk segi kompleksitas dilihat dari ukuran dari suatu algoritma. Jadi analisa algoritma ini penting dilakukan karena dapat membantu kita untuk memilih algoritma yang paling efisien untuk menyelesaikan suatu masalah. Next. Nah, mengapa sih kita perlu menganalisis algoritma? Karena dengan menganalisis algoritma ini kita dapat meningkatkan kinerja algoritma, membandingkan kinerja algoritma yang berbeda, kemudian memilih algoritma yang paling efisien dan juga memahami kinerja dari algoritma itu sendiri. Next, dari kompleksitas algoritma, yang pertama ada ukuran yang digunakan untuk menyatakan keefektifan sebuah algoritma. Kemudian yang kedua diukur dari ukuran yang digunakan untuk mengukur seberapa besar pertumbuhan komputasi sebuah algoritma. Nah, kira-kira apa sih yang dibutuhkan dalam analisis algoritma ini? Yang pertama ada aspek ketepatan, kemudian efisiensi, dan juga model pengukuran. Dalam ketepatan, apakah algoritma tersebut mengkomputasikan solusi yang tepat di semua instance. Kemudian dari segi efisiensi, sumber daya yang dibutuhkan seperti waktu dan juga ruang. Untuk waktu, contohnya seperti jumlah langkah, kemudian untuk ruang, contohnya seperti jumlah memori yang dibutuhkan. Kemudian untuk model pengukuran itu sendiri ada worst case, average case, dan juga best case. Nah, dari pembahasan yang telah dibahas sebelum-sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa desain dan juga analisis algoritma adalah dua hal yang penting dalam pemrograman. Di mana desain algoritma adalah proses untuk merancang algoritma untuk menyelesaikan suatu masalah, dan analisis algoritma adalah proses untuk menganalisis kinerja suatu algoritma. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.